Martibio Arubawana Parjolo Dihaholongi ho Auna mahaduan Hamagoat si ako Molo marha sohotako Hurugame pangguaran ki Jawa hunalang manjunjungku arti. Waktu kami ke rumah sakit masih bisa ketawa-ketawa sama almarhum. 2 hari kemudian di rumah sakit setelah operasi sudah tidak sadarkan diri. Dari SMP memang kita udah berencana mau memberikan yang terbaik untuk anak kami, si Gloria. Kami masukkan kemana yang dia mau. Kami masukkan sekolah farmasi. Kami masukkan lagi rencana mau kuat. Nanti kalau masuk kuat, di dalam kuat itu dia mengambil jurusan farmasi. Semua udah kami rancang dengan baik. Tapi rumah sakit lah yang memutuskan semua cita-cita kami. Kesedihan kami setelah dia pergi gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai seumur hidup pasti kalian akan merasakan kehilangan. Kita udah habis semangat, gak ada lagi semangat hidup, harapan udah habis. Awalnya kita mau operasi itu, sekali-kali saya tanya ada nggak efeknya. Iyalah, kalau saya nginjak batu kerasa linu. Kita bawalah dia ke klinik. Pas diperiksa, dirujuk kita ke rumah sakit Mitra Kasih karena memang rumah sakit ini yang kebuka linknya untuk BPJS kami. Akhirnya dijadwalin, besoknya kemudian kita daftar. Mau dokter siapa, kata perawatnya siapa aja yang ada pagi-pagi, dokter Iwan ya. Nah, dapatlah saya jadwal hari Sabtu berikutnya untuk operasi tanggal 13 hari Sabtu. Ada perawat 2 orang. Bu, silahkan keluar, anak saya mau dibawa ke sana. Didorong lah, masih saya lihat, didorong ke ruangan yang nggak bisa saya lihat lagi. Nggak, setengah 1 jam kemudian anak saya udah dibawa keluar, udah sadar. Saya bawa ke ruangan 413 lagi. Anak saya udah sadar memang, tapi nggak bisa duduk. Kurang lebih jam 12 malam anak saya menggigil. Terus saya panggil, Mbak, anak saya menggigil. Akhirnya dikasih obat penurun panas. Besoknya lagi seperti itu, berapa kali terulang seperti itu. Menggigil, dikasih lagi obat. Pas hari kejadian anak saya meninggal. Saya pulang jam 5. Saya ke situ lagi, di anak saya udah nggak sadarkan diri. Berapa hari di rumah sakit memang dokter yang operasi itu memang nggak datang PC. Pas anak saya udah nggak sadarkan diri, udah keluar darah dari mulut, dari hidung, kurang lebih jam 11 dibawalah ke ICU. Di ICU juga saya nggak lihat sama sekali dokter yang mengoperasi itu, malah dokter jaga yang bolak-balik. 2:30 dia udah pergi. Saya mewakili pihak keluarga curiga gara-gara kutil bisa meninggal dunia. Jadi sangat aneh. Jadi keanehan ini sekarang yang mau kita bongkar. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Beberapa kali aku bertemu dengan pihak rumah sakit Mitra Kasih, sekalipun itu Dr. Zainal Abidin. Aku tetap berpesan supaya mereka berbicara moral secara kemanusiaan. Disuruhlah Satpam dengan beberapa perawat datang ke sini, bukan pihak manajemen yang datang, menyodorkan amplop. Dan orang tua almarhum menanyakan, apa semua pasien yang meninggal di rumah sakit Mitra Kasih kalian suguhkan yang kayak gini? Jawab pihak rumah sakit, tidak. Inilah yang perlu kami tahu, dasar apa mereka menyodorkan ini.
Ada apa di kematian cucu saya? Jam 11.55 operasi dimulai. Dokter bedah melakukan eksisi klavus di tumit kanan. Jam 12 menutup luka operasi dengan 3 jahitan, kemudian luka itu ditutup dengan kasa steril. Jam 12:05 operasi selesai. Kesimpulan diagnosis kematian yaitu DIC, disseminated intravascular coagulation, dengan penyebab infeksi virus. Terjadinya DIC itu terjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan tubuh kita terhadap sistem pembekuan, ya. Jadi apa hal-hal itu yang menyebabkan tadi? Salah satunya ada infeksi, bekas operasi, yang menyebabkan tadi salah satunya ada infeksi, bekas operasi, ya. Kalau dikaitkan dengan anestesi, ada namanya shivering pada anestesi. Angka kejadiannya memang cukup tinggi. Dia merupakan salah satu komplikasi paling besar sampai 30%. Ditambah lagi dengan faktor resiko kamar operasi pasti akan selalu tinggi. Kemudian juga lamanya operasi, semakin lama operasi risiko shiveringnya akan semakin tinggi. Tapi untuk tindakan operasi-operasi yang minor seperti ini seharusnya kejadian shivering karena anestesi itu minimal. Tapi untuk tindakan operasi-operasi yang minor seperti ini seharusnya kejadian shivering karena anestesi itu minimal. Termasuk operasi minum. Termasuk. Satu pembanding sebagai parameter. Kita sering mendengar ada orang diamputasi malah, tapi bisa sehat. Jadi kalau kita kaitkan tadi dengan faktor-faktor penunjang, apakah ruangan, alat-alat, dan lain-lain, barangkali komite medik telah memberikan suatu persepsi soal itu, sehingga kenapa hal ini terjadi. Di dunia kedokteran tidak bisa ada sesuatu yang pasti. Amputasi pasti hidup belum tentu. Tindakan operasi ringan seperti pengangkatan tumor kecil kayak kutil belum tentu juga pasti selamat gitu. Karena tiap orang punya kondisi-kondisi yang belum tentu bisa kita lihat secara kasat mata. Oke, kondisi ini aman, kondisi ini tidak aman, tidak selalu seperti itu. Yang bisa kita lakukan hanya menstratifikasi risiko. Saya juga bisa paham, tidak semua operasi kecil selamat atau operasi besar mati, nggak semuanya. Benar. Apalagi kalau kita bicara lebih
spiritual. Semua nyawa kita pun di tangan Tuhan. Tapi kita nggak bisa berpegang di situ saja. Ini bolpen ini bisa mematikan saya juga. Tapi bukan berarti kita bisa bikin bolpen juga bisa membunuh orang, nggak juga, Pak. Artinya kita kembali ke persoalan, Pak. Saya rasa saya tidak salah mengatakan di amputasi pun saraf sudah dipotong semua di situ, tidak infeksi. Bukan berarti yang ini kenapa mati, enggak. Bapak tahu jawabannya. Apalagi komite medik semua tahu di situ. Dari kualitas, prosedur, kecakapan, legitimasi, izin segala macam ada di situ. Jadi saya rasa, Pak, kalau boleh kami tanyakan sebenarnya, apakah memang ada keteledoran di situ sehingga menjadi begini? Kan bukan hanya keluarga kami yang dioperasi di sana, banyak yang dioperasi di sana. Saya merasa tertolong bahwa komite medik ikut beserta bertemu dengan kami karena bapaklah yang menjadi mediator di sini sebenarnya. Karena asumsi kami adalah terlalu banyak tindakan yang menjadi dilakukan karena ada failure di awal. Pertanyaannya adalah di mana kesalahannya? Kalau kutil itu biasanya operasi lokal gitu loh. Ini pada pasien ini dilakukan bius total. Begitu dioperasi tidak pernah dilakukan fisik sama dokter yang mengoperasi. Ada apa di rumah sakit Mitra Kasih Cimahi? Suster sudah menyampaikan bahwa pasien menggigil. Hari pertama menggigil, dokter tidak ada visit. Hari kedua menggigil lagi, dokter tetap tidak ada visit. Seharusnya kan dokter sudah berpikir menggigil itu bukan hanya sekedar penyebab kedinginan. Kenapa tidak datang visit? Hari ketiga menggigil lagi, tidak juga datang visit melihat pasiennya, hingga dia pendarahan dari hidung dan mulut, sampai pada akhirnya dibawa dari ruang rawat inap ke ICU. Tetap dokter yang mengoperasi tidak datang visit. Bahkan dokter anestesi, dokter Arif, justru menyuruh agar pasien dikirim ke rumah sakit Yudhistira, di tempat dokter Iwan juga berpraktik. Ini ada apa? Ada apa di sana sehingga menimbulkan ketidakpedulian terhadap pasien yang mengakibatkannya meninggal, kehilangan nyawa? Apakah begini cara rumah sakit dan cara dokter menangani pasiennya? Ini harus dipertanggungjawabkan. Itu menjadi alasan kami bertanya kenapa tidak ada visit. Barusan dijelaskan oleh Pak Dokter juga ada pendelegasian. Sampai sejauh mana tanggung jawab moral dari dokter yang menerima pendelegasian? Saya bisa mempertanyakan secara formal perintah penugasan dari direktur. Bisa juga meminta secara kredensial apakah Dokter Iwan dan Dokter Arif memang fully punya keahlian di situ. Sebagai pasien, tidak ada pelanggaran prosedur yang kami lakukan di rumah sakit Bapak. Kenapa keluarga kami harus meninggal di rumah sakit Bapak itu? Saya bertanya kepada saudara keluarga, seandainya anak itu diobati di Borromeus, mati nggak? Dijawab tidak. Ini kita jangan berdebat lagi di sini. Anak kami juga nggak akan hidup lagi. Kami juga kalah, bukan berarti happy bapak-bapak membunuh anak kami, kan jadi begitu. Udahlah Pak, nyawa kami di tangan bapak-bapak dokter. Kesalahan telah terjadi, nyawa keluarga kami telah hilang, kekecewaan kami akan seumur hidup.